Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Alai Maria tonga borng ini martangi yang masih Paulus do si Silas memuji dipatangi-tangi akka natar hurungi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah teruslah berkarya. Yang paling hebat dari Paulus dan Silas ternyata tidak pernah merasakan dirinya dipenjarakan. Sekalipun tubuhnya dipenjarakan, tapi dia tidak pernah lupa, tidak pernah untuk bersyukur dan memuji muliakan nama Tuhan. Yang paling hebat di dalam penjara itu tengah malam, Paulus dan Silas di dalam penjara itu, kita melihat bahwa dia terus berdoa. Dan orang-orang yang di penjara itu melihat itu. Melihat peristiwa yang sangat luar biasa itu, apa yang kita lihat? Ternyata orang-orang yang dipenjarakan itu tidak hanya sekedar melihat, tetapi orang yang dipenjarakan itu menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya orang yang dipenjara itu juga bersyukur dan mau berdoa dan mau didoakan dan mau menerima firman Tuhan dan mau menerima Yesus Kristus. Coba kita bayangkan. Kenapa saudaraku? Karena bahwa Paulus sendiri dan Silas sekalipun tubuhnya dipenjarakan, tapi bukan berarti dia jadi tidak berkhotbah. Jadi tidak setia kepada Tuhan. Paling hebat, dia tidak pernah merasakan dirinya itu dalam penjara itu bahwa dia sudah kalah. Tapi dia anggap bahwa penjara itu adalah bagian daripada kehidupan orang beriman. Sekalipun tubuhnya dipenjarakan, tapi imannya, rasa pelayanannya tidak pernah terkungkung dan tidak pernah terpenjarakan. Itu yang paling luar biasa. Itu justru dipakai dia sebagai kesempatan berdoa dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah penjara itu. Dan ternyata terbukti orang-orang di sekitarnya melihat mereka. Dan itu yang paling hebat. Dia terus berkarya sekalipun di penjara. Apakah kita mampu seperti itu? Dia dipenjarakan bukan karena jahat, saudaraku. Bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Tapi karena kebenaran dan karena dia setia. Yang dia pengikut Kristus karena dia mau memberitakan ke semua, jadi dipenjarakan karena dianggap Allah sebagai musuh oleh kaisar. Maka dia dipenjarakan. Tetapi yang paling luar biasa lagi, saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak membuatnya terburuk dan tidak membuatnya terkungkung, tapi justru penjara itu merupakan sebuah batu loncatan baginya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, saudaraku, jadikanlah dirimu bermanfaat, jadikanlah dirimu berkarya dimanapun. Dan jangan pernah menganggap kita harus di tempat yang paling enak, yang paling damai baru bisa kita bermanfaat. Tidak. Tapi di mana-mana kehadiran kita harus bisa bermanfaat. Di mana-mana kehadiran kita harus bisa mengubah, dan di mana-mana kehadiran kita harus terlihat. Jangan pernah malu dan jangan pernah ragu untuk memuji dan memberitakan Yesus Kristus. Keraguan-keraguan kita itu akan kita hilangkan. Mari kita meniru
Paulus dan Silas yang tidak pernah ragu memberitakan dan tidak pernah ragu berdoa dimanapun. Jangan pernah kamu ragu berdoa di rumah makan karena itu rumah makan Padang. Jangan kamu takut berdoa karena itu adalah rumah makan yang tidak satu agama dengan kita. Itu pasti. Jangan pernah ragu bahwa kita jangan pernah dengan takut untuk memberitakan Yesus. Dan harus kita menjadi seperti Paulus, contoh dan teladan dan dapat mengubah dunia ini ke arah itu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami percaya seperti Paulus dan Silas. Amin.